Orang secara tidak sadar itu hidup boros pada uang besar, lubang besar di masa depan. Jadi teman-teman, sama seperti kita menyimpan bom waktu. Jadi kita tidak sadar, kita selalu kita melakukan hal-hal kecil, padahal ada bom waktu yang kita tidak singkirkan. Ada kita mengisi air pada bejana atau ember yang bocor, kita hanya fokus pada bocor yang kecil, padahal ada bocor yang besar yang kita tidak perhatikan. Nah teman-teman, contoh ya, kita kredit mobil. Kalau kita kredit mobil, kita pakai bunga, harga mobil anggaplah 200 juta. Itu jadi kalau kita kredit selama 5 tahun, mobilnya itu jadi 350 juta. Dalam 10 tahun saja harganya akan turun menjadi 40%. Jadi harga yang tadi 200 juta akan turun menjadi 80 juta. Teman-teman, kalau mobil ini kita gunakan untuk investasi, kita gunakan untuk bekerja, untuk menghasilkan uang yang memberikan hasil 10 kali lipat dari harga mobil ini, ya tidak masalah, itu investasi. Tapi kalau tujuan kita hanya untuk gaya-gayaan, untuk hanya digunakan sebagai pelengkap saja, itu sangat disayangkan teman-teman. Oke, kalau uang 200 juta ini kita investasikan dalam 10 tahun ke depan, ini 200 juta bisa berkembang menjadi 1 miliar. Oke, kita sudah boros kurang lebih 800 juta loh. Oke, kemudian kita buka usaha modal 1 miliar pinjam uang bank. Sebenarnya kita sudah bayar bunga 14% per tahun. Sama saja kita bayar biaya bunganya 140 juta per tahun, atau kurang lebih setiap bulan kita bayar ke bank itu bunga 12 juta. Nah coba bayangin, kita sibuk berusaha untuk luar biasa untuk hemat pada uang kecil, padahal kita sudah tidak peduli dengan uang kita yang hilang pada hal-hal yang besar. Nah ini yang ketiga, saat terjadi sakit keluar biaya berobat 500 juta. Nah ini tiba-tiba orang kena sakit, keluar biaya berapa? 500 juta. Oke, jual aset tanah dan rumah 1 miliar. Ini dia tidak merasa boros. Nah coba teman-teman pikirkan, kalau kita butuh dana darurat, kita keluarkan uang anggaplah 500 juta, kita gunakan uang tabungan, atau kita gunakan uang yang investasi kita seperti tanah yang harganya hari ini 500 juta. Kalau kita punya asuransi, itu tidak perlu dijual loh, tidak perlu dijual, karena kita sudah punya persiapan untuk dana darurat. Sayang sekali rumah tanah ini yang 1 miliar ini kita jual secara mendadak. Jadi teman-teman, coba pikirkan, ini biaya berobat sekarang. Biaya berobat kalau orang terjadi risiko sakit jantung itu sampai 250 juta. Pemasangan ring, kemudian operasi bypass sampai 175 juta. Ini pun untuk pengobatan 1 tahun. Kalau orang pengobatannya selama 5 tahun, ini berarti kali 5 loh. Belum lagi biaya operasional. Bagaimana kalau penyakit kanker? 250 juta kali 5 tahun itu kurang lebih 1,2 miliar. Jadi teman-teman, penyakit stroke juga sama. Ini penyakit yang memakan biaya yang sangat mahal, sampai 500 juta sampai 1 miliar. Nah, kalau kita menjual aset kita, menjual aset-aset kita, sebenarnya kalau kita punya dana darurat, kita tidak perlu menjual rumah kita yang 1 miliar tadi. Yang harusnya 1 miliar ini atau tanah kita itu menjadi investasi di hari tua kita 20 tahun ke depan. Tanah itu akan bisa berkembang menjadi harga menjadi 10 miliar. Jadi sebenarnya begini, kita sudah boros loh 9 miliar. Dengan kita menjual aset-aset kita yang kita sudah perjuangkan selama puluhan tahun untuk membeli tanah, pada saat kita sakit kita jual lagi miliaran. Sementara uang itu, tanah itu bisa kita gunakan di hari tua kita untuk biaya hidup. Coba. Yang keempat, kita beli obat herbal 10 juta per bulan, itu kita bilang itu murah. Dan kita suka sekali menunda pekerjaan. Sebenarnya begini maksudnya, kenapa kita mengeluarkan uang-uang besar ini
tanpa merasa sangat boros, padahal kita susahnya setengah mati untuk memperjuangkan uang Rp1.000 itu luar biasa kita perjuangkan. Nah yang terakhir, semua aset dijual saat terkena sakit kritis dianggap itu biasa saja. Jadi ada orang yang kena sakit kritis, dia jual asetnya, dia anggap itu biasa saja loh. Ini seperti contoh ya. Jadi teman-teman bisa lihat contohnya tuh ya. Ini biaya pengobatan, mahalnya biaya perawatan medis penyakit kritis penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Oke, nah lihat ini. Nah, biaya pengobatan itu hanya bisa terlihat seperti gunung es. Sebenarnya biaya pengobatan yang tak terlihat itu lebih besar. Biaya pengobatan di luar plafon, biaya pengobatan alternatif atau obat herbal. Jadi income yang hilang selama tidak bekerja, income pasangan atau keluarga yang hilang, akomodasi dan penginapan selama pengobatan di luar kota atau luar negeri, kemudian juru rawat pribadi, private nurse, tambahan supir, nutrisi ekstra untuk penyembuhan. Bisa teman-teman lihat ini, penyembuhan Gugun habiskan 1,2 miliar lebih untuk pengobatan. Jadi lepas dari koma, Gugun Gondrong dicerai istri. Nah itu pelajaran besar buat kita semua ya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada kejadian almarhum Olga Syaputra yang berobat sampai 80 miliar di Singapura. Kemudian ada almarhumah Jupe itu Julia Perez bangkrut, Ruben menangis ceritakan isi ATM Jupe sisa Rp37.000. Jadi teman-teman, ini adalah pelajaran yang saya hanya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi coba kita lebih cerdas untuk mengatur keuangan kita.